Dalam edisi pertama hasil investigasi bongkar sindikat penipuan pinjaman uang goib di Banyuwangi, kami telah menguraikan bahwa akibat lesunya pertumbuhan ekonomi telah berimbas ke para pengusaha kecil, banyak yang terlilit hutang sehingga segala daya upaya dilakukan hanya sekedar melunasi hutang bank atau mempertahankan usaha. Hal ini telah terjadi untuk Bapak Agus, seorang pengusaha asal Lampung, sampai harus mendatangi Pondok Pesantren Nahdlatul Qodiri di Banyuwangi, Jawa Timur untuk melakukan ritual pinjaman uang goib melalui Kiai Kembar. Kisah sedih Bapak Agus bukan nama sebenarnya, adalah seorang pengusaha asal Lampung yang menjual hasil pertanian ke pasar di sekitar kota Lampung. Usaha ini sudah dijalankan Pak Agus dari tahun 2000, tapi memasuki tahun 2019 atau sejak mulai pandemi COVID-19, usahanya perlahan mulai menurun hingga tahun 2024 usaha Pak Agus jadi benar-benar stop total sementara hutang masih menumpuk di bank. Hal ini membuat Pak Agus benar-benar dalam keadaan sulit. Berbagai usaha dilakukan untuk sekedar menutup bunga bank, tetapi kelihatannya tidak dapat menutupi tanggungan Pak Agus. Memasuki bulan Agustus tahun 2024, Pak Agus bertemu dengan rekannya yang bernama Sugeng, nama samaran. Sugeng menginformasikan ke Pak Agus bahwa di Banyuwangi ada seorang kiai dapat melakukan ritual pinjaman uang goib. Mendengar info seperti ini, rasa-rasanya seperti satu-satunya jalan keluar yang harus ditempuh Pak Agus untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Setelah melakukan konsultasi jarak jauh dengan penghubung Sugeng di Banyuwangi, Pak Agus mendapatkan penjelasan lebih akurat tentang syarat untuk melakukan ritual pinjaman uang goib, yaitu, jika Pak Agus ingin meminjam dana sebesar 5 miliar rupiah, maka Pak Agus harus menyetor dana zakat sebesar 50 juta rupiah. Dari penjelasan itu juga Pak Agus diyakinkan bahwa proses peminjaman uang goib ini tidak memakan waktu lama. Yang penting Pak Agus menyetor dana zakat 50 juta rupiah dalam satu malam. Pinjaman dana goib Pak Agus langsung diterima secara tunai di Pondok Pesantren Kiai Kembar. Mendapat informasi yang begitu detail dari penghubung Sugeng, Pak Agus segera memutar otak mencari pinjaman dengan menggadaikan kebun satu-satunya ke Lentenir untuk mendapatkan modal 50 juta sebagai dana zakat pinjaman dana goib sebesar 5 miliar rupiah. Dalam pemikiran Pak Agus, dengan mendapatkan pinjaman dana goib 5 miliar rupiah, Pak Agus bisa bayar hutang bank dan sisanya untuk modal usaha. Dengan usaha keras akhirnya Pak Agus bisa menggadaikan kebunnya senilai 70 juta rupiah dengan bunga 10% per bulan. Dana 70 juta itu dipakai Pak Agus untuk ke Banyuwangi sebesar 60 juta rupiah dan sisanya 10 juta rupiah ditinggalkan untuk bekal keluarga di rumah. Dengan penuh harapan Pak Agus berangkat ke Banyuwangi. Sampai di Banyuwangi, Pak Agus dijemput Mas Slamet, bukan nama sebenarnya, dan langsung mengantar Pak Agus ke Pondok Pesantren Nahdlatul Qodiri di Banyuwangi tepat menjelang maghrib. Sampai di Pondok Pesantren, Pak Agus langsung berjumpa dengan Kiai Khairuddin alias Kiai Kembar. Setelah membicarakan maksud dan tujuan kedatangan Pak Agus, sambil mengangguk-anggukan kepala, Kiai Kembar mengatakan insyaallah. Lalu menanyakan apakah dana zakat 50 juta rupiah sebagai syarat peminjaman 5 miliar rupiah sudah ada. Dengan segera Pak Agus mengeluarkan segepok uang kertas 100 ribu rupiah dengan jumlah 50 juta rupiah di hadapan Kiai Khairuddin alias Kiai Kembar. Kiai Kembar lalu mengatakan alhamdulillah proses itu berlangsung kamar pribadi Pak Kiai Kembar. Lalu proses pun dilanjutkan dengan ritual yang dilakukan Pak Kiai sendirian dalam kamar. Pak Agus menunggu di luar dengan penuh harapan. Sampai mendekati subuh, Pak Agus dikabari bahwa uang pinjaman goibnya telah terkabul. Tapi nanti pagi saja dilihat uangnya. Sambil persiapan, Pak Agus segera kembali ke Lampung. Betapa riang hati Pak Agus sampai informasi itu disampaikan kepada istrinya sambil meneteskan air mata. Siang hampir pukul 14 Pak Agus diminta masuk ke kamar ritual Kiai Kembar. Betapa kaget hampir pingsan Pak Agus melihat tumpukan uang kertas 100 ribu dan 50 ribu rupiah sebanyak 2 koper penuh. Betapa riang hati Pak Agus. Pada saat itu juga seperti biasa Kiai Kembar meminta Pak Agus menandatangani surat pernyataan telah menerima uang 2 koper senilai 5 miliar rupiah itu. Lalu Pak Kiai Kembar memberikan nasihat supaya koper jangan dibuka di tengah jalan. Sampai di Lampung saja baru telpon Kiai Kembar sebelum koper dibuka.
Pada saat itu juga Pak Agus sudah persiapan untuk balik ke Lampung. Dengan sigap anak-anak pondok Kiai Kembar mengikat koper pinjaman uang goib, Pak Agus lalu menaikinya dalam mobil yang sudah disiapkan, kemudian segera mengantar Pak Agus ke terminal bus. Sampai terminal, koper Pak Agus diletakkan di bagasi masih oleh tim Kiai Kembar. Pak Agus duduk rileks dalam bus sambil membayangkan semua hutangnya akan segera lunas. Tetapi setelah bus akan menyeberang pelabuhan Bakauheni, perasaan Pak Agus seakan menjadi gundah dan bertanya-tanya, jangan-jangan saya kena tipu. Kebetulan bus sedang antri di pelabuhan. Pak Agus sengaja meminta kenek bus untuk memindahkan satu kopernya ke depan. Pada waktu Pak Agus mengangkat koper itu, ternyata sangat ringan dan sangat terkesan. Yang dibawa anak murid Kiai Kembar tadi adalah koper kosong. Pak Agus tidak dapat menahan emosinya, langsung menangis meneteskan air mata setelah menyadari dirinya telah ditipu. Segera Pak Agus menghubungi Kiai Kembar untuk bertanya mengapa harus begini, tapi dengan 1001 alasan dan cerita Kiai Kembar kembali memutar balikan cerita. Beberapa kali Pak Agus mendatangi pondok Kiai Kembar, tetapi semuanya cuma cerita yang diputar-putar. Menyikapi hal ini, pengacara Abdul Rahman, sarjana hukum magister hukum, mengatakan semua bukti-bukti adanya dugaan tindakan penipuan pinjaman uang goib di pondok pesantren Nahdlatul Qodiri Banyuwangi sedang kami kumpulkan. Dari koper kosong sampai foto-foto ritual sedang kami kumpulkan. Karena ini terjadi dengan korban dari beberapa provinsi, maka laporan ini kami ajukan ke Bareskrim Mabes Polri. Setelah semua bukti lengkap, hal ini sangat penting kami lakukan supaya jangan lagi ada korban-korban orang-orang susah yang lain, dan pelaku akan dihukum sebagai efek jerah supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Menurut Abdul Rahman, sudah banyak laporan yang masuk dari banyak orang, akan segera kita ajukan untuk diproses hukum. Demikian penjelasan pengacara Abdul Rahman.